Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun wudhu yang ada di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza qumtum, apabila kalian berdiri, ila sholati, untuk sholat, fagsilu wujuhakum. Ini perintah yang pertama. Maka siramlah oleh kalian wajah-wajah kalian. Jadi yang pertama di sini menyiram wajah. Wa aidiakum, atof kepada wujuhakum, yang artinya wujuhakum ini diperintah untuk disiram, maka wa aidiakum juga disiram. Siramlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan siramlah oleh kalian tangan-tangan kalian, ilal marafiqi, sampai beberapa siku. Nah, selanjutnya perhatikan di sini wamsahu biruusikum, ya. Biruusikum ada huruf jer di sini, bi. Dan usaplah oleh kalian terhadap kepala-kepala kalian. Di sini jer. Perhatikan wa arjulakum, dan ya, di sini usaplah oleh kalian terhadap kepala-kepala kalian. Sedangkan di sini wa arjulakum, berarti arjulakum ini tidak atof kepada biruusikum, karena ruusikum ini jer karena ada huruf jer ba. Sedangkan di sini dibaca wa arjulakum. Kalau ruusikum ini diperintah untuk diusap, sedangkan arjulakum berarti ini atof kepada wujuhakum wa aidiakum, yang artinya perintahnya adalah siramlah oleh kalian. Berarti cara mengartikannya wa arjulakum, dan siramlah oleh kalian kaki-kaki kalian, ilal ka'baini, sampai kedua mata kaki. Nah, rukun wudhu yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 6 ini ada 4, yaitu siramlah wajah-wajah kalian, siramlah tangan-tangan kalian sampai beberapa siku, kemudian yang ketiga, usaplah oleh kalian terhadap kepala-kepala kalian, yang keempat, siramlah oleh kalian kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi di dalam surat Al-Maidah ini menjelaskan ada 4 rukun di dalam wudhu. Jadi mereka yang mengatakan rukun wudhu hanya 2, silahkan cek kembali surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Dan tidak ada satu ulama pun, baik yang 4 madhab atau di luar 4 madhab, yang berpendapat bahwa rukun wudhu itu hanya 2, karena ayatnya jelas. Di sini ada 4 rukun. Kemudian saya akan menambahkan kenapa madhab Imam Asy-Syafi'i itu menambah 2 rukun, yaitu yang pertama niat, dan yang terakhir adalah tertib. Untuk niat, madhab Imam Asy-Syafi'i ini berpegang pada hadis innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan itu tergantung pada niatnya. Oleh sebab itu, niat diletakkan pada rukun wudhu yang pertama. Selanjutnya yang ke-6, ya, yang ke-6 adalah tertib. Dari mana madhab Imam Asy-Syafi'i ini mengambil kesimpulan bahwa di antara rukun wudhu itu yang terakhir adalah tertib, artinya harus berurutan. Tertib, ya, rukun wudhu yang ke-6 itu diambil dari kesimpulan setelah meneliti ayat
ke-6 surat Al-Maidah ini. Maksudnya bagaimana? Perhatikan. Di sini ya ada 4 anggota badan: wajah, tangan, kepala, dan kaki. Ya, perhatikan di sini, fausilu wujuhakum wa aidiyakum. Siramlah oleh kalian wajah-wajah kalian, dan siramlah oleh kalian tangan-tangan kalian. Kemudian di sini perintahnya berbeda, wamsahu, usaplah oleh kalian terhadap kepala-kepala kalian. Wamsahu bi ru'usikum, jer. Kemudian diikuti dengan nasab, ya, wujuhakum nasab karena maf'ul bih. Kemudian wa aidiyakum nasab, ya, karena ataf kepada wujuhakum. Kemudian wa arjulakum juga nasab. Berarti wa arjulakum ini tidak ikut ke ru'usikum, tetapi ikut kepada wujuhakum wa aidiyakum, yang artinya siramlah oleh kalian. Nah, kenapa wa arjulakum ini dipisah dari teman-temannya, dipisah dari wujuhakum wa aidiyakum, padahal ini i'rabnya sama, yaitu wa arjulakum, sama-sama nasab? Kenapa dipisah? Nah, dipisahnya wa arjulakum dari teman-temannya ini, ya, dipisah, ya, tidak ada maksud lain kecuali Al-Quran menginginkan, ya, anggota-anggota badan ini diperlakukan secara tertib. Jadi seandainya Al-Quran tidak menghendaki tertib berurutan, niscaya wa arjulakum ini akan diletakkan di sini. Fausilu wujuhakum wa aidiyakum ilal marafiqi wa arjulakum ilal ka'baini. Baru kemudian wamsahu biru'usikum. Kenapa? Karena sama-sama nasab, seharusnya dikumpulkan. Tetapi karena Al-Quran menginginkan adanya tertib di dalam memperlakukan anggota-anggota wudhu ini, maka meskipun ini i'rabnya sama-sama nasab, akan tetapi dipisah, ya, dipisah oleh wamsahu biru'usikum. Kenapa kok sampai dipisah? Ya, kalau bukan karena menginginkan tertib, maka tidak ada tujuan lain. Karena bangsa Arab, ya, Al-Quran diturunkan di dalam bahasa Arab. Orang Arab itu kalau tidak menginginkan tertib di dalam pembicaraannya, tentu ini akan dikumpulkan dengan teman-temannya. Tetapi bangsa Arab kalau menginginkan tertib, maka mereka akan memisahkan. Meskipun i'rabnya sama, ya, dipisah oleh yang beri'rab lain, jika bangsa Arab itu menginginkan di dalam pembicaraan itu tersusun rapi atau tertib. Oleh sebab itu, tertib di dalam madhab Imam Asy-Syafi'i masuk ke dalam rukun wudhu yang ke-6. Sehingga menurut madhab Imam Asy-Syafi'i, tidak tertibnya memperlakukan anggota-anggota badan di dalam wudhu ini, itu adalah menyimpang dari apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Semoga penjelasan tentang rukun wudhu yang tertuang di dalam surat Al-Maidah ini memberikan tambahan pengetahuan. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.